wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk kaidah baru. Ya, yang mana harusnya kaidah baru, semangat juga baru gitu ya. Nah, tambah semangat. Setelah kita melewati pusing dengan naat ya, dengan manut, pusing dengan alladzi, sekarang masuk kaidah yang lain. Baik ya. Jadi insyaallah di sini beliau akan menyebutkan percakapan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nanti kita baru akan membahas kaidah yang beliau maukan. Baik. Barangkali ada yang berkenan, kita kan sudah melewati banyak kaidah-kaidah ya. Barangkali misalkan antum punya waktu longgar, dibuat secara khusus di catatan sendiri kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari di kitab apa? Durusul Lughah jilid 1 sampai jilid 1. Pelajaran pertama sampai pelajaran 9 gitu ya. Itu juga disendirikan, misalkan contoh masalah mudhaf ilaih kaidahnya apa, mubtada khabar kaidahnya gimana, kemudian apa? Na'at man'ut kaidahnya gimana. Disendirikan dalam satu buku supaya untuk memurojaahnya enggak susah. Karena terkadang ini pembahasan mubtada khabar, cari lagi di mana ya mubtada khabar. Karena lupa nih halaman berapa pembahasan mubtada khabar. Tapi kalau ada buku sendiri, ya, maksudnya catatan yang sudah ada tadi dipindahkan ke buku lain, gampang untuk apa? Melihatnya, gitu loh. Cuma tuh gampang aja. Tapi kalau yang sudah hafal di luar kepala, dan insya Allah tuh di luar kepala semua sudah ya. Nah, jadi tidak butuh. Masya Allah. Kok ada sing mlebut ning jaba kan. Qala al-musannif rahimahullahu taala ad-darsul 'ashir, pelajaran yang ke-10. Pelajaran yang ke-10 ini beliau bawakan percakapan antara Hamid dan Muhammad. Antara Hamid dan Muhammad. Taib, ana Hamid, antum semuanya Muhammad. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi ana baca Hamid, antum serentak baca ya Muhammad. Kita mulai. Man anta? Kurang serempak nih. Man anta? Artinya belakang ya. A anta talibun jadidun? Min aina anta? Masmuka? Bukan Mahmud ya. Ulangi. Masmuka? Jadi untuk mengetahui orang ini Muhammad atau Mahmud, ya, satu ada waw, yang kedua ya karena keseringan lewat. Kalau tulisannya gitu bacanya Muhammad. Kan gitu ya. Karena kan baca Mahmud bisa nggak itu? Bisa aja. Itulah indahnya bahasa Arab. Gitu. Baik, Masmuka?
Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka. Itu tolong dikasih titik belakangnya. Yang cetakan punya anak nggak ada titiknya, dikasih titik. Karena kalau nggak ada titik, itu jadinya alif. Paling belakang itu, Pak. Nah, dikasih titik 2. Karena kalau dalam bahasa imla, kaidah imla, kalau nggak dikasih titik, itu alif bengkong namanya. Maka harus dikasih titik. Ahwa aidan minal hindi. Masmuhu. Ulangi. Masmuhu. Ma lughatuka ya Muhammadu. Ya, lughati al-urdiyatu. Bahasa Urdu, ya. Ahya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lughatuhu. Sa'batun. Sa'batun itu susah. Itu dikasih bahasa Jepang itu ya. Aina abuka ya Muhammadu. Wa aina ummuka. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Itu salah. Baknya harusnya disukun. Zahabtu. Karena nggak enak kedengeran zahabatu, itu nggak enak. Zahabtu. Kenapa kok disukun baknya? Nah, ini pelajaran untuk lanjutan. Ya. Zahabtu. Wa zamiluka aina abuhu. Alaka ahun. Saat durung bocah kok ya Allah toh. Ulangi. Alaka ahun ya Muhammadu. Al-Munawwarati. Belum selesai itu, masih panjang, lanjut. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. A'indaka sayyaratun ya akhi. Indi darrajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Baik. Nah, di sini jadi kalau kita dengarkan tadi masih berat ya untuk mengucapkan ya. Jadi karena memang untuk berbahasa Arab atau untuk ngobrol, kenapa ini? Untuk ngobrol bahasa Arab itu sama seperti orang pengen ngobrol bahasa Inggris. Kalau cuma ngerti kosakata, ya dia paham orang Inggris ngomong apa, tapi dia nggak bisa ngomong. Kalaupun ngomong terbata-bata sama. Kita juga belajar bahasa Arab juga sama. Ketika kita tahu kosakata tapi tidak pernah dibiasakan untuk ngomong, ya itu juga akan terbata-bata ketika berbicara. Antara apa yang di kepala dengan yang di mulut nggak koneksi, nggak connect gitu, beda. Pingin yang ngomong ini keluarnya begini, akhirnya muncul kolbun victory kan gitu ya. Kolbun kan hati, ya hati-hati di jalan. Nah ini
masuk ini bahasa Arab ini. Nah, Ana pernah di mana di Yaman itu kan ketemu orang Indonesia, dia TKI di sana, ya TKI. Kalau orang Yaman itu kan bilangnya kan harim, orang apa namanya ini, orang-orang jamaah Arab itu bilang saudaranya istrinya kan harim, ya kan? Kalau istri saya atau saudari saya, bahasa Arabnya apa? Harim ana. Tapi itu nggak benar secara kaidah bahasa Arab, dan ini yang akan kita pelajari. Jadi misalkan ismun huwa, harusnya gimana nanti bentuknya? Baitun plus huwa, gimana cara bentuknya? Gitu ya. Tapi sebelum itu kita artikan dulu percakapan yang ada di sini. Di sini Hamid mengatakan man anta. Ini biasanya terjadi ketika perkenalan. Ya. Apa artinya, Pak Evan? Dari mana kamu? Siapa kamu? Kalau man itu siapa? Sudah lewat ya. Man anta, siapakah kamu? Kalau bahasa pasarannya bukan anta, apa? Ente. Ya. Oh, mati nih. Asyik. Wis, mati dia. Dia nggak kuat, Pak. Pelajaran baru. Gitu ya. Ibu-ibunya dengar sarana? Oh, masuk. Lagi dibenerin di atas. Man anta itu artinya siapa kamu? Ya. Adapun ente ini nggak dikenal di dalam bahasa Arab. Ya. Cuman dikenal sama wan abud. Baik, jawabannya ana talibun, saya adalah pelajar. Bil jamiati, bi di sini bermakna fi. Ana talibun bil jamiati, dan ngomongnya memang begitu yang ma'ruf. Jadi bukan ana talibun fil jamiah. Ya, kalau secara makna sama aja. Cuman secara penggunaan seringnya kalau saya pelajar di sini ngomongnya ana talibun bi, bukan ana talibun fi. Boleh nggak ana talibun fi? Boleh. Cuman kalau penggunaan orang Arabnya ana talibun bi. Ya, saya pelajar di universitas. Gitu ya. Misalkan antum ditanya, antum pelajar bahasa Arab di mana? Kan gitu. Ana talibun bil ma'hadil Huda, kan gitu ya. Saya pelajar di Ma'had Al-Huda atau di Masjidil Huda, kan gitu. A'anta talibun jadidun, apa artinya Bu Sri? Apakah kamu pelajar yang baru? Kalau kita lihat kosakatanya kan semua sudah pernah lewati itu ya. Ya. Naam ana talibun jadidun. Apa artinya Bu Sri? Ya, saya pelajar yang baru. Baik, jadi ingat di sini Hamid adalah pelajar yang baru. Baru itu bisa bahasa Arab, Pak. Kita yang lama harusnya, Pak. Ya nggak ada harusnya. Mereka orang Arab. Tapi orang Arab sekalipun, Pak, orang Arab sekalipun yang mereka lahir di Arab, kalau nggak belajar kaidah nahu atau kaidah bahasa Arab, nggak bisa berbahasa Arab dengan bahasa Arab seperti ini, nggak bisa. Maka di sana kan ada bahasa Arab yang namanya, Pak, bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang fasih, dan ada bahasa Arab yang amiyah, bahasa Arab umum pasaran. Gitu ya. Sama seperti kita Indonesia, ada bahasa Indonesia yang baku dan ada bahasa Indonesia yang biasa dipakai di pasaran, di umum, kan begitu ya. Kalau seperti bahasa Indonesia baku gimana, Pak Evan? Kalau kita bahasa Indonesia, kamu mau kemana? Yang baku gimana? Gitu ya. Kamu, Anda, kan begitu ya. Anda mau kemana, kan gitu ya. Hendak malah dia, itu bahasa yang baku, kan gitu. Sama, ini yang kita pelajari, ini bahasa Arab yang fasih, itu bahasa Arab yang baku yang begitu. Nah, tapi biasanya kalau untuk penyiar Arabnya, mereka pakai bahasa amiyah juga. Bahasa ini biasa dipakai oleh masyayikh, oleh para syekh, para guru-guru yang ngajar di Masjid Nabawi, yang mengajarkan ilmu mengajarkan ilmu syar'i, itu bahasa Arabnya pakai bahasa Arab ini.
Bahasa kitab ini bahasa kitab. Gitu ya. Min aina anta Bu Lutfi? Nah, ini tanya dari mana? Untuk min aina anta, ketika masih baru pertama kali kenal, itu biasanya tanya asal. Gitu ya, tanya asal. Kalau baru pertama kali kenal. Tapi kalau sudah kenal, misalkan Pak Tio ketemu Pak Evan, sudah kenal, gitu kan ya. Tadi duduk di majelis ini tiba-tiba hilang. Kemudian tanya min aina anta, itu bukan tanya asal. Karena Pak Tio sudah tahu, ya Pak Evan itu dari mana. Jadi yang tanyakan tadi barusan kamu dari mana? Nah, sebutkan baru dari mana? Dari mana? Jadi untuk min aina anta dilihat. Ya, kalau memang baru pertama kali ketemu, biasanya dia nanyakan tentang apa? Ya, tentang asalnya. Kamu asalnya dari mana? Gitu ya. Kalau misalkan kita orang Indonesia apa? Ana min Indonesia. Kan gitu ya, min Indonesia. Kadang orangnya baca nggak Indonesia, min Indonesia. Tapi terkadang kalau kita mengatakan Indonesia, itu terkadang sebagian orang salah dengar. Mereka dengarnya dari Andalusia. Dari Andalus, kan mirip. Indonesia dengan Andalusia. Ya, itu mirip. Yang penting jangan nanti ngomong ana minasin, kan gitu ya. Nah, baik, Masya Allah. Tapi kalau orang Asia itu mirip, Pak. Ya, pernah kita punya teman itu, ketemu sama orang Yaman. Anggaplah namanya Muhammad. Teman kita Muhammad. Lah, orang Yaman ini kenal juga, kenalannya namanya Ali. Ketika ditanya, ya, masmuk? Kata orang Indonesia, ismi Muhammad. La, anta Ali. Enggak, kamu tuh Ali. La ya, ismi Muhammad. Dia, lah, anta Ali, anta Arif. Saya tahu ente itu Ali, kan begitu ya. Enggak, saya Muhammad. Terkadang tersamarkan bagi mereka mirip wajahnya. Ya sama kayak kita baru ke negeri orang ya. Itu kan terkadang wajahnya orang hampir sama seperti itu. Yang lebih geliknya lagi terkadang ada orang Yaman nanya orang Indonesia ini, Mas muki akhi, disebut ismi Abdurrahman. La ismukal asli. Nama aslimu siapa? Tanya, karena tahu orang Yaman ini nggak mungkin namanya Abdurrahman orang Indonesia ini, gitu kan? Mesti namanya berbeda. La ismukal asli. Nah, kata orang Indonesia tadi, ya apa namanya? Kamu nggak bakal bisa ngomongnya. Coba datangkan, coba mana? Akhirnya teman-teman ngomong, ismi Joko Wardoyo. Wah, temenan orang Yamannya nggak bakal bisa ngomong, nggak ada. Oh, dia nggak bisa bilang Joko tuh nggak ada. Ya, nah kadang ada Yaman yang begitu tuh ada, gitu ya. Nah, Masya Allah. Nggak ada. Oh, Bambang masih bisa. Karena mereka ada mangga. Tapi mangga mereka ngomongnya manju. Dia manju. Ini kalau kita di sana, oh gini ya. Insya Allah. Tapi kalau misalkan ketemunya pas umroh, pas haji, wah, itu bahasa Arabnya sudah macam-macam gitu. Ya, yang mau ketemu sama ini yang pelajar. Dan pernah ada teman cerita juga ketika di Saudi. Ada orang Yaman, orang Saudi. Ada orang Saudi ngobrol sama orang Indonesia. Dan orang Indonesia ini berbahasa dengan bahasa apa? Yang fusha atau yang fasih. Itu orang Arab sendiri tahu, oh ini adalah mahasiswa ini. Bukan TKI. Karena TKI nggak mungkin bahasa Arabnya begini. Ya, tahu mereka dari sisi bahasanya. Bahasa Arabnya orang TKI itu sama kayak bahasa Arabnya Bangladesh. Ya, oh bahasa Arabnya sama, pokoknya dicampur jadi satu. Jadi ketika ngobrol-ngobrol ketahuan mahasiswa, dikasih setelah ngobrol kasih 100 real. Ya, lumayan mahasiswa 100 real. Nah, ketahuan karena mereka kalau sama mahasiswa mereka royal berarti. Kalau sama TKI belum tentu. Gitu ya, tahu. Jadi bahasanya ketahuan. Gitu ya, bahasanya ketahuan.
Dan itu pasti ketahuan Mbak, misalnya bukan orang Jawa, ketika ngomong Jawa kan pasti ketok Mbak ya, ketahuan. Wah ini nggak bukan orang Jawa ini. Dia, kecuali dia memang sudah bergelut dengan bahasa Jawa, kumpul dengan orang Jawa, ngobrol juga bahasa Jawa, oh sudah nggak bakal terlihat. Gitu ya. Lanjut. Ana minal Hindi, monggo Bu Lutfi. Hindi itu India, Hind. Ya. Sudah ya, tulisannya begitu, nggak usah dikasih ya. Hindi, begitu aja. Terkadang ada orang kan nambah iya belakangnya, Hindi. Kan dengarnya kasro. Kasro itu nggak mesti pakai ya, begitu ya. Tapi nanti ada kalanya pakai iya pada waktu-waktu tertentu. Ini belum sampai, sabar. Kemudian Mas Muka, Bu Ajeng. Siapa nama kamu? Ismi Muhammadu. Saya Muhammad. Tuh, kok tiba-tiba sayanya? Nama saya Muhammad. Baik. Ismi pakai ya itu kalau ada arti sayanya. Baru pakai ya ismi, namanya saya. Ini sebenarnya susunan mudhaf ilaih. Gitu ya. Jadi ini ismun plus ana. Jadi ismi. Ya, ismun plus ana jadi ismi. Nanti waktunya kita artikan dulu nih. Taib. Masih Bu Ajeng. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Dan siapa laki-laki itu yang bersama kamu? Taib. Al-fata itu artinya pemuda. Kalau laki-laki itu rojul. Ya, ar-rojul itu laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab itu dibedakan mana kata laki-laki dan mana kata rojul. Emangnya beda? Ya beda. Satu rojul, satu fata. Orangnya ya podo aja saja nih, tapi penggunaannya berbeda. Gitu ya. Terus kenapa dibedakan? Kapan-kapan aja Pak ya. Kapan seorang itu dikatakan rojul, kapan seorang itu dikatakan fata. Tapi kalau antum nggak inget, nggak usah diinget-inget Pak ya. Karena ini kembali ke dalam makna apa Pak? Makna kata rojul itu apa? Karena kan ada tiflun, ada waladun, ada sobiyun. Ya, kemudian itu tuh berbeda-beda dalam sisi penggunaan. Ya, dari sisi penggunaan. Lanjut. Huwa zamili. Dia teman saya. Teman apa ini zamil? Temanku. Jadi bahasa Arab teman itu kan ada sodikun, ada zamilun. Ya, kalau sodikun ya teman. Kalau zamil juga teman. Apa bedanya Pak Hardi? Ya, zamil teman sekelas. Ya, ada teman sekelas. Ada juga nanti sohib. Ya, sohib. Kalau sohib apa Pak Evan? Sohib bahasa Arab Pak. Ya, sohib aneh ini guys, gitu kan ya. Itu sohib itu bahasa Arab asalnya Pak. Ya, ya nah. Makanya para sahabat kan bukan namanya kan apa? Bukan zamilnya Nabi, bukan juga sodiknya Nabi, tapi apa? Ashab dari kata sohib. Jadi sohib. Bahasa Arab Pak, nggak remeh Pak. Baik, sekarang lanjut pada Pak Eka. Ahwa aidan minal Hindi. Apakah dia juga dari India? Naam. La huwa minal Yabani. Dia dari Jepang. Dia dari Jepang. Masmuhu. Siapakah namanya dia? Ya, siapakah namanya dia? Ismuhu Hamzatu. Namanya dia Hamzah. Pak Tio. Ma lughatuka ya Muhammadu? Apa bahasanya dia? Ka. Kalau ka itu kamu. Kalau dia hu. Apa bahasanya dia? Ya, Kok masih dia Pak? Bahasanya kamu. Ya, kalau bahasanya kamu kan ya harusnya kamu. Tapi kalau Indonesia kan bukan bahasa.
Apa bahasamu wahai Muhammad? Lughati al-urdiyatu. Urdi bahasaku, Mm-mm. bahasa Arab. Urdu. Ya, bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu bahasa India. Jadi India itu bahasa daerah India namanya Urdu. Itu ya bahasa Urdiyah, Urdu. Bukan bahasa nasional. Wallahu a'lam bishawab, karena belum pernah sampai, Pak. Nah, tapi masya Allah lah, orang dia walaupun seperti itu makanannya tuh banyak yang pinter-pinter, Pak. Ya, memang makan dengan tangan itu bergizi. Masya Allah. Baik, lanjut masih Pak Eka, Pak Tio. Ahya lughatun sahlatun. Apakah Apakah? bahasa itu susah? Heeh. Bahasa itu susah. Kok sudah sahlatun Susah tidak? mudah, gitu ya. Nah, ahya lughatun sahlatun. Apakah dia bahasa yang mudah? Naam, hiya lughatun sahlatun. Apa artinya Pak Tio? Benar. Bahasanya bahasa. Hiya apa artinya hiya? Dia Bahasa yang dia bahasa yang mudah, gitu ya. Dia bahasa yang mudah. Dia di sini apa? Bahasa, kan gitu ya. Pak Evan, wa hamzatu ma lughatuhu. Kalau kita mungkin bahasa bebas, terus nih hamzah bahasanya apa? Kan gitu. Bahasa bebasnya ya. Wa hamzatu, maka ada yang namanya koma di situ. Jadi cara pengucapannya juga sama. Bukan wa hamzatu ma lughatuhu, enggak gitu. Tetap dicedah juga. Ya, wa hamzatu ma lughatuhu, gitu ya. Jadi istilahnya lahjah. Lahjah itu apa? Dialek. Ya, dialek yang disampaikan juga harus apa? Sesuai. Jadi bukan dibaca datar begitu aja. Kalau memang dia pertanyaan pakai pertanyaan, dialeknya pertanyaan. Kalau penghabaran ya penghabaran. Seperti ini, ya kalau butuh dipisah ya dipisah. Wa hamzatu ma lughatuhu. Jangan langsung apa? Diborong satu paket. Wa hamzatu ma lughatuhu. Gitu ya. Enggak enak. Gitu ya, enggak enak. Lanjut, lughatuhu al-yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Ya bahasanya dia bahasa Jepang. Terus dan dia itu apa? Bahasa Jepang. Ya bahasa yang susah dan dia bahasa yang susah. Nanti insya Allah anak akan ajari lagi cara pengertian kalau pakai kata ganti. Gimana cara mengartikannya yang pas, ya. Pak Prambudi, aina abu kaya Muhammadu? Di mana bapakmu wahai Muhammad, gitu kan ya? Kalau standar kan bapak, kalau agak naik sedikit apa? Ayah, kan begitu ya. Nah, di mana ayahmu wahai Muhammad? Gitu ya. Di mana ayahmu atau bapakmu? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Monggo, Pak Prambudi. Dia apa syahir, Pak? Syahir terkenal. Ya, syahirun terkenal. Dia dokter yang terkenal. Mana ini? Wa aina ummuka? Monggo, Pak Anto. Dan di mana ibumu? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Bersama hiya mudarrisatun hunaka. Apa hunaka? Di sana. Ya. Kalau apa namanya ini? Huna di sini. Kalau hunaka di sana
di sana. Jadi ada huna, kalau nggak pakai ka itu bacanya huna. Kalau pakai ka, hunaka bisa di sana. Musri, adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Ta itu kamu. dari Kuwait ya Muhammad. Taib dhahabta artinya telah pergi. Ulangi, Bu. Apakah kamu telah pergi? Kamu telah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Naam, dhahabtu. Ya, Tu saya. ya, saya pergi. Ya, saya telah pergi. Maksudnya kamu sudah pernah pergi ke sana belum? Kan gitu. Ya, saya pernah pergi. Taib. Bu Lutfi, wa zamiluka aina abuhu? Wa zamiluka aina abuhu? Dari mana abunya? Ya, aina bukan dari mana, tapi di mana. Ulangi, wa zamiluka aina abuhu? Kok ayahmu? Ayah? Nah, ini tadi anak katakan terkadang nggak sinkron antara apa? Sana pengennya menyebutkannya, tapi keluarnya mu, gitu ya. Ulangi, wa zamiluka aina abuhu? Gitu ya. Gimana musinkron awalnya ka jadi apa? Hu, gitu ya. Abuhu fil Yabani. Moga? Jepang. Huwa tajirun kabirun. Pedagang yang besar. Apa maksudnya Pak Evan? Sukses, gitu ya. Kabirun nggak mesti badannya, usahanya yang besar, gitu ya. Tajirun kabirun. Baik, ini khusus ini. Panjang nih soalnya. Pak Evan, oke Pak Evan. Ini request Pak, request. Alaka akhun ya Muhammadu. Alaka, apakah kamu memiliki? Kamu memiliki akhunnya saudara laki-laki. Alaka akhun, apakah engkau memiliki saudara laki-laki ya Muhammadu, wahai Muhammad. Wah, kayaknya Pak Evan keberatan ini. Enggak setengah-setengah hati ini. Jadi anak yang terjemahkan aja. Naam, iya. Li, saya. Ingat iya-nya artinya saya ya. Li artinya kan memiliki. Saya memiliki akhun wahidun, satu orang saudara laki-laki. Ismuhu, namanya adalah Usama. Wahua, dan dia ma'i, bersama saya. Huna, apa huna tadi? Di sini. Kalau hunaka baru di sana. Dia. Wahua ma'i, dan dia bersama saya. Huna, di sini. Di mana? Fil Madinatil Munawwarati, di Madinah Munawwarah. Gak usah antum artikan Madinah yang bercahaya. Munawwarah yang Madinah Munawwarah gitu aja. Munawwarah artinya bercahaya, bersinar. Wali, dan saya juga memiliki ukhtun wahidatun, satu orang saudari. Ukhtun kan saudari, wahidatun satu. Saya memiliki satu saudari. Ismuha, namanya adalah Zainabu. Namanya Zainab, gitu ya. Dan kalau di Arab itu kita di Yaman ya, nanyakan saudari itu sesuatu yang aib. Kecuali antum ada maksud, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada maksud, kalau kita Indonesia kan biasa, ya. Sampai
punya adik enggak, punya mbak kan, gitu kan ya, biasa. Kalau di Yaman aib. Ya, karena di Yaman kan perempuan itu kan memang di dalam nggak pernah keluar, Pak. Jadi kalau tanya, sama punya saudari perempuan nggak? Oh, aib. Iya, gitu jadi bahasanya. Kecuali kalau memang, maksudnya aib itu sesuatu yang tabu lah di sisi mereka tanya saudari. Bukan aib itu punya penyakit, bukan. Ya, sesuatu yang tabu. Kecuali memang ada keinginan untuk menikahinya, baru nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia ngabarkan sendiri nggak ada masalah, gitu ya, nggak ada masalah. Karena di Yaman tuh masya Allah, Pak. Terkadang perempuan itu juga bawa pistol. Oh Yaman kan bebas, Pak. Ya, sampai ganggu-ganggu lewat, nggak bisa ganggu-ganggu. Dan yang kita lihat di Yaman itu, alhamdulillah, perempuan itu keluarnya hanya pagi dan sampai siang. Mulai sore malam itu udah nggak ada. Perempuan tuh nggak ada. Udah nggak ada. Dan ketika naik mobil, ketika naik angkotan gitu, misalkan bangkunya itu jejer 4 begitu angkotnya. Kemudian ada seorang akhwat duduk di situ, itu laki-laki nggak bakal masuk, nggak bakal duduk di sampingnya. Ya, udah cari tempat yang lain. Misalkan sudah penuh semua, tinggal 4 yang belakang ini misalkan. Itu sopirnya pun nggak mau berhenti, afwan penuh. Lanjut lagi. Nanti sampai perempuan masuk, baru duduk di sama perempuan tadi. Indonesia kan enggak, Pak. Ya, masuk. Nah, masya Allah. Kita lihat di Yaman tuh masya Allah. Bener-bener, Pak, gitu ya. Bener-bener berbeda. Gitu. Walaupun negerinya seperti itu, tapi kita masya Allah. Aman. Perempuan keluar aman. Jadi ya, aman. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab, dan saya memiliki satu saudari namanya Zainab. Itu tulisan Zainab seperti itu ya. Dan nama perempuan nggak boleh di tanwin, gitu ya. Zainabu. Wahia fil Iraqi, dan dia di Irak, ma'a zaujiha, bersama dengan suaminya. Gitu ya, bersama suaminya. Dan ini Arab tuh begitu. Ya, pasti ditemennya sama suami. Istri ikut. Gitu ya, ikut suami. Zaujuha muhandisun, suaminya insinyur. A'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah engkau memiliki mobil, wahai saudaraku? Jadi nanti bahasa Arab ada bahasa Arabnya li, laka, lahu, laha, indi, indahu, indaka, indaha. Nanti kita akan sebutkan perbedaannya. Artinya sama, memiliki. Ya. Baik, la katanya Muhammad enggak, ma indi sayyaratun. Ma indi, ini juga nanti ilmu baru. Ketika mengatakan nggak punya, ma indi, saya nggak punya sayyaratun, mobil. Saya nggak punya mobil. Indi darrajatun, saya memiliki darrajatun sepeda, gitu ya. Dan terkadang diartikan juga dengan motor. Hamzatu, si Hamzah itu indahu sayyaratun, dia baru memiliki mobil. Insyaallah. Ini percakapan antara si Hamid dan Muhammad. Baik, pertanyaannya, paham nggak percakapannya? Maksudnya inti percakapannya paham? Yakin? Maksudnya, Anda nggak menanyakan tentang kaedahnya, bukan? Maksudnya alur percakapannya, ya, yang diobrolin apa? Paham insyaallah ya? Kenapa Anda tanya? Karena latihan setelahnya berkaitan dengan apa yang kita baca tadi. Misalkan ditanya, suaminya Zainab di mana? Ya Zainab di mana? Suaminya pekerjaannya apa? Gitu ya. Itu bakal ada pertanyaannya. Sudah siap? Mau dilihat dulu? Anda kasih waktu nih sebentar. Monggo dilihat dulu. Ya.
Untuk nomor 1 sampai mana ini? Sampai nomor 12 ini bisa dijawab sesuai dengan keinginan antum. Nomor 1 sampai nomor 12 ini bisa dijawab sesuai dengan keinginan antum. Tapi dari nomor 13 sampai terakhir itu harus sesuai dengan percakapan. Misalkan antum tanya ke Pak Evan, Mas muka, antum bisa jawab. Jawabnya Pak is me, begitu ya. Mas muka is me. Jawabnya bebas. Misalkan teman-teman is me William. Nah, boleh. Bebas. Sampai 12. Tapi 13 sampai 22 harus sesuai dengan cerita. Baik, kita mulai. Dari Pak Eka. Mas muka. Baik. Pak Tio, min aina anta? Ana min Sidoarjo. Oke. Pak Evan, ma lughatuka? Nah, Lihat papan terus dulu, Lihat papan terus dulu. Ini ada sedikit yang butuh ana terangkan ini. Perhatikan ya, ketika pertanyaannya ini as-soal. Pertanyaan ya. Di sini al-jawab, jawaban. Ketika pertanyaannya menggunakan kata k, gitu ya, maka nanti jawabannya begini. Pakai iya sukun, kan gitu. Misalkan Anda buat contohnya di sini, Mas muka, kan pakai k, maka jawabannya ismi, begitu ya, ismi. Contoh lagi yang lain. Misalkan pertanyaannya ma lughatuka, jawabannya apa? Lughati, begitu. Lughati. Ya. Pertanyaan lagi misalkan, man zaujuka? Ya, man zaujuka, jawabannya apa? Zauji, gitu ya. Atau misalkan yang lain, man zaujatuka, jawabannya zauja, tinggal tambah ta, ya belakangnya zaujati, kan asalnya katanya apa? Zauja, kan ini zaujatun, kan gitu. Maka jadi zaujati. Ya, siapa suamimu? Suamiku. Siapa istrimu? Istriku, begitu ya. Nah, jadi jawabnya dengan menggunakan apa? Ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya pakai who. Ya. Jawabannya juga pakai who. Tapi kalau pertanyaannya pakai ha, maka jawabannya juga pakai ha. Sudah ini. Kalau ini k sama ki ya, k sama ki. Kalau k untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Makanya perempuan sama laki-laki itu harus berbarengan, karena iso ayo masuk ya, Pak. Cocok logi sini, Pak. Nah, loh, kalau kita lihat kaki itu, walaupun mereka berbeda, tapi mesti apa? Jalan. Nggak pernah kaki itu apa di belakang satu, nggak mau jalan. Tetap mau kemana pun ikut. Tetap melu, Pak.
Maka terkadang memang butuh apa? Ya, menyatukan visi misi kan gitu ya. Kalau nggak bersatu, diajak healing dulu Pak. Nah, nanti bersatu itu. Ya, karena terkadang memang keluarga itu butuh apa? Ya, butuh healing. Masuk ngurusi dapur ya Ibu ya. Nah, Masya Allah. Pernah ada suami itu terkadang goda istrinya. Istrinya itu minta beli mobil. Ya, suaminya belum bisa nyanggupin. Pada suatu hari, suaminya ngomong, ayo Dik, lihat-lihat mobil Dik. Semangat istrinya. Ya, terus diajak duduk di pinggir alun-alun Pak. Loh, katanya mau lihat-lihat mobil. Lah ini kan lagi liatin mobil. Masya Allah. Tapi paham ya cara jawabannya ya. Ini cuma guyonannya biar yang tadi panas itu agak dingin. Tapi Pak Evan, malu watuka. Nah, ini yang maukan. Jangan mengatakan lugotu ana, bukan, atau ana lugoti, nggak usah. Pemborosan. Ya, langsung apa? Lugoti, begitu ya. Oke, paham ya? Baik, lagi Pak, ma lugatuka Indonesia. Asli Pak. Tak kira antum mau jawabnya Faransa gitu Pak. Perancis. Baik. Pak ini Pak Anto, aina abuka di Surabaya, Masya Allah. Pak Prambudi, aina ummuka? Ngarang Pak, tenang, ngarang aja Pak. Ummi gitu. Fi baiti. Masuk ibuku di rumahku. Lama sampai takut-takut gitu. Nah. Baik, sekarang pertanyaan untuk perempuan. Kalau untuk perempuan, domirnya ka dirubah jadi ki. Contoh, Bu Sri, alaki ahun. Taib ini berubah nih. Ini berubah. Tapi secara kaedahnya sama ya. Kalau ka jawabannya pakai ya. Jadi kalau laka jadi lah kan, bener kan? Laka jadi ayo. Nah, jadinya K-nya diganti ya. Makanya khawatir tadi nih. Laka jadilah lagi. Ya. Tapi Bu Sri, alaka akhun. Loh. Si. Li. Udah cukup li akhun. Nah, naam li akhun, gitu ya. Cukup li akhun. Dan ini Anda belum jelaskan i'rabnya li akhun, pokoknya bisa ngomong sih. Ya, nanti kalau sudah waktunya penjelasan, ya baru. Naam li akhun. Coba sekali lagi, Bu Sri. Alaka akhun. Apa artinya itu, Bu? Saya mempunyai saudara laki-laki, gitu ya. Bu Lutfi, alaki ukhtun. Nah, saya jawab dulu pertanyaannya. Nah, ukhtun kan muannas harusnya. Nah, li ukhtun wahidatun. Sekarang nggak boleh enggak Pak. Harus iya semua ini. Enggaknya nanti belakangan. Gitu ya. Kita untuk iya dulu. Bu Sri, Bu Ajeng, aindaki sayyaratun. Aindaki, perhatikan aindaki ini tersusun dari beberapa kata. Perhatikan. Aindaki ini tersusun dari 3. A, inda sama ki. A, istifham. Pertanyaan. Kemudian inda
Dzaraf ka dhamir. Ya, kata ganti. Jadi ini 3 dia. Aindaki sayyaratun. Monggo. Tinggal dirubah kafnya. Taib. Jadi kalau mau jawab enggak, sebelum indinya dikasih ma. Ma indi. Ya, ma li. Gitu ya. Ma indi, ma li. La itu sama dengan ma sama dengan la artinya. Itu jawabannya ketika menjawabnya la. Maksudnya ketika kita misalnya enggak, itu kan jawabannya kan kalau tadi kan na'am. Baru tambahi ma, gitu maksudnya nah. La ma. Bukan la indi bukan, tapi dikasih ma. La ma indi gitu. Paham ya? Kalau pakai na'am enggak usah kasih ma, langsung na'am indi. Kan begitu. Baik ya, ini 2 pertanyaan. Pak Evan ini memunculkan pertanyaan ya. Baik, jadi kalau misalkan pertanyaannya pakai aindaka, begini ya. Ini kan jawabannya bisa pakai na'am, karena kan pakai a. Masih ingat ya? Kalau pertanyaan pakai a, kan jawabannya bisa na'am, bisa la. Lah, bedanya kalau na'am langsung na'am indi. Kalau la dikasih ma indi. Ini untuk membedakan antara apa? Iya dengan tidak. Perbedaannya ini ada ma. Loh, artinya la dengan ma apa enggak sama? Iya sama. Cuman di sini sebagai penekanan. Tidak, saya tidak punya gitu loh. Betul. Baik, ulangi Bu Ajeng. Aindaki sayyaratun. Naam, indi sayyaratun. Bu Lutfi. Aindaki darrajatun. Bu Sri, aindaki qalamun. Pak Evan, aindaka daftarun. Baik. Pak Tio, abuka tajirun. Abi tajirun. Gitu ya. Naam, abi tajirun. Baik, sekarang masuk mulai pertanyaan sesuai dengan kitab. Min aina Muhammadun, Pak Eka? Muncul anak Pak Evan kan nih. Baik, tanya lagi. Nih Pak Evan terus yang mengeluarkan kaidah nih ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, min aina Muhammadun, ini bisa 2 opsi. Bisa langsung Muhammadun min. Bisa juga dengan kata ganti huwa min. Bagus yang mana? Sesuai dengan selera Anda. Yes, sampai pingin mana. Tapi kalau pingin ringkas pakai apa? Huwa. Begitu. Jadi kata ganti itu fungsinya untuk meringkas. Monggo Pak Eka, min aina Muhammadun? Huwa minal hindi. Sudah nih, huwa minal hindi. Makanya Pak, kalau orang semakin belajar semuanya benar. Antum jawab Muhammadun minal hindi benar gak? Benar. Huwa minal hindi benar. Gitu kan ya? Nah, maka terkadang orang gampang menyalahkan itu karena Bang belum sampai ilmunya. Gitu ya, belum sampai ilmunya. Begitu. Seperti pembahasan ini. Pembahasan tentang puasa Asyura hanya di tanggal 10. Gitu kan ya? Puasa Asyura hanya di tanggal 10. Boleh nggak Pak Evan? Boleh Pak. Kan hadisnya
kita berusaha 9-10 untuk menyelisih orang Yahudi, kan begitu ya. Di sana ada madhab ya yang mengatakan bahwasannya nggak boleh makruh puasa hanya tanggal 10 Muharram, harus tanggal 9, kan gitu ya. Tanggal 9. Di antara jawaban yang mereka sampaikan bagi mengatakan boleh, ya bisa jadi kepada imam tersebut belum sampai dalil ya yang menjelaskan bahwasanya boleh puasa tanggal 10 saja. Jadi para ulama itu tuh, jadi nggak langsung mengatakan bodoh-bodohkan enggak. Oh, barangkali belum sampai ilmunya. Karena terkadang mengatakan kalau para ulama kan berpendapat begini dan begitu sesuai dengan kapasitas ilmu mereka. Kalau kita milih sing enak, milih sing enak. Iki sing masalah iki. Cocok iki. Aku melu iki ya iki. Baik, lanjut. Pak Prambudi, malu gotuhu. Tadi sudah kita sebutkan cara ngomongnya. Malu gotuhu. Oh, Pak ini. Ulangi Pak jawabannya. Ingat kalau pertanyaannya pakai hu, jawabannya pakai hu. Malu gotuhu, jawabannya. Nah, lughatuhu al-urdiyatu. Oke. Terus, Bu Sri, aina abuhu? Bu Ajeng, aina ummuhu? Ayo. Nyarinya susah, Pak. Posisinya di mana tuh susah. Aidon. Nah, ya. Ummuhu fil Kuwaiti. Ya. Lanjut. Min aina hamzatu Bulutfi? Huwa minal yabani. Jangan terkecoh ya, walaupun hamzah pakai ta marbutoh tapi dia laki, maka pakai huwa. Terus Pak Evan, ma lughatuhu? Al-Yabaniyah. Aina abuhu? Pak Tio? Abu siapa ini? Abunya Hamzah. Aina abuhu? Fil Yaban. Abuhu fil Yaban. Pak Anto, aina Zainabu? Ayo Pak, terselip Zainab Pak ini. Sampai cari, gimana Pak Zainab Pak? Hiya fil Iraqi. Ya, hiya fil Iraq. Aina zaujuha, Pak Prambudi? Aina zaujuha? Dapat Pak? Nah, pertanyaannya aina zaujuha? Jawabannya zaujuha. Ya Pak. Lah, Zainab neng Irak, bojone neng Saudi Pak ya. Zaujuha fil Iraqi. Gitu ya. Yang di Saudi siapa tadi? Yang di Saudi. Usama. Sama siapa Usama di Saudi?
Oh, yuk sama-sama sama di Saudi. Ayo sama di Saudi sama siapa? Sama Muhammad. Gitu ya, sama Muhammad. Jadi ya. Terakhir. Bulutfi azaujuha mudarrisun. Nah. Enggak. Kalau nggak pakai indah, maka nggak usah pakai ma. Dia pakai ma kalau pakai indah. Kalau nggak pakai indah, nggak pakai ma, langsung la, langsung. Taib. Jadi pakai ma ketika temennya indah atau temannya indi, pakai ma. Kalau nggak indi, langsung los. La zaujuha muhandisun. Begitu ya, la zaujuha muhandisun. Alhamdulillah kita sudah membaca percakapan ini. Di sini sebagai ringkasan, Anda ulangi, ini kaidah yang kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama tentang penggunaan apa? Ya, penggunaan kata tanya dan kata jawab. Kalau tanyanya pakai ka atau ki, maka jawabannya pakai ya. Kalau hu. Kalau ha. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini. Kalau pertanyaannya aindaka, bisa pakai na'am atau bisa pakai la. Bedanya kalau pakai la dikasih kapan ini? Ketika berteman dengan indi atau indah. Tapi kalau tidak, ya langsung seperti biasanya. Ya kan? Seperti kita katakan ahada kitabun la, kan gitu ya. Ahada kitabuka la, hada kitab siapa, kan begitu langsung tanpa memberikan ma. Ini beberapa kaidah yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Saya insya Allah nanti akan Anda buat kalimat halaman 55 ya. Terakhir sendiri. Bedanya apa? Satunya kasroh, satunya Jimnya ini. Ya, dapat. Oke. Wahya fil i'rab ma'a zaujiha, satu zaujuha. Oke. Di sini kalau sudah titik, ingat ya, kalau sudah titik itu jadi kata setelahnya kalimat baru, susunan mubtada khobar baru. Sudah. Makanya dibaca zauju karena kan sudah kalimat baru. Kata terletak di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Mubtada harus dibaca dhamma. Maka dibaca zauju karena di situ status sebagai mubtada kedudukannya. Sudah. Sedangkan sebelumnya dibaca zauji karena terletak setelah ma'a. Ma'a itu termasuk dhorof. Yang mana kata setelah dhorof harus dibaca apa Lutfi? Kasroh, gitu ya. Jadi tambahi dhorof, tambahannya adalah ma'a. Sudah ya. Sama juga indah juga dhorof. Ini tambahi dalam kosakata dhorof. Kan dhorof kita pelajari kemarin apa? Amama, kholfa, tahta, kan begitu ya. Ini tambahin lagi ma'a, ditambahin lagi indah. Itu termasuk dhorof yang mana kata setelahnya harus dibaca kasroh. Kecuali kalau kata ganti. Ya, jadi kalau misalkan indah ka yoka, dari sono ini sudah seperti itu, bukan indaki terus karena harus kasroh enggak. Kalau domir. Jadi ya, dan insyaallah penjelasan lebih lanjutnya kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Gitu ya. Nanti akan Anda buat pertanyaan sama hampir mirip seperti ini ya. Apakah dia punya mobil, gitu ya? Antum jawab. Tapi pertanyaannya bahasa Arab, jawabannya juga bahasa Arab. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi yang ditanyakan? Mumpung ketemu. Nggak ada? Ya. Baik, kalau nggak ada, kita tutup insyaallah dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka